Di bawah tubuh perikop, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar hal itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melukai engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang yang ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dekatnya terletaknya dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi sekarang Tuhan tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada zaman." Jawab Yesus, "Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapati Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk berdoa di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa
Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus kepada waktu itu, Marta saudaraku yang tinggal lagi berkata kepadanya, Tuhan, Yesus telah sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka berkata itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku ucapkan kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, dan Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saya sapa kita semua, salam. Baik, terima kasih buat kerjasamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai 44. Di bawah judul perikop Lazarus dibangkitkan. Saudara dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui dulu latar belakang dari Injil Yohanes ini. Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri pada tahun 40 sampai 140 Masehi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau judul perikop memberikan judul perikop kepada kita pada malam hari ini, maka saya akan memberikan tema kecil bagi kita, yaitu makna persoalan hidup bagi orang percaya. Sekali lagi, makna persoalan hidup bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang hidup di dalam dunia ini tak pernah lepas yang namanya persoalan hidup. Kita tidak pernah lepas dari permasalahan, baik itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan orang yang benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan hidup, tidak pernah lepas yang namanya masalah. Namanya juga orang yang hidup pasti ada masalah. Kita baru terlepas dari masalah hidup ketika kita sudah tiada di dunia ini, ketika kita tidak bernafas lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita banyak memiliki persoalan hidup, baik dari segi ekonomi, keluarga, pendidikan, dan bahkan kita yang sedang sakit pada saat ini. Itu termasuk persoalan hidup, itu termasuk permasalahan hidup yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini atau di tempat ini mungkin ada di salah satu kita masih berjuang untuk melewati masalah yang sedang kita alami. Meskipun masalah itu benar-benar berat, sulit untuk kita hadapi, namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di firman Tuhan ini mengatakan kepada kita untuk tetap percaya. Kita bisa belajar dari kisah Lazarus dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mencatat bahwa bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, seperti Daud, Abraham, Yusuf, Musa, Ayub, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Namun Bapak, Ibu, meskipun hamba Tuhan, mereka tetap yang menghadapi yang namanya masalah. Tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Jadi di sini timbul pertanyaan, Bapak, Ibu, apakah Tuhan itu memanggil kita untuk menghadapi masalah? Apakah Tuhan itu memanggil kita dan membiarkan kita dalam permasalahan kita itu untuk menjadi putus asa dengan masalah yang sedang kita alami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus
orang percaya. Yang pertama, persoalan yang kita alami akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, persoalan yang kita alami akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat dari ayatnya yang keempat, begini firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami persoalan yang sangat berat, yang membuat kita terpukul, itu menandakan bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam pribadi kita. Kemuliaan akan nyata dalam pribadi kita satu persatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayatnya yang keempat ini berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian. Penyakit yang Lazarus alami itu, saudara, tidak membawa kematian. Namun justru dengan adanya persoalan itu, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Yang kedua, persoalan yang kita alami akan membuat kita belajar percaya kepada Allah. Kita bisa melihat dari ayatnya yang 14 sampai 15. Saya akan membacakannya. Begini firman Tuhan. Karena hari itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-14 sampai 15 ini, Allah sedang memakai persoalan yang kita alami untuk membuat kita belajar percaya kepadanya. Allah sedang memakai persoalan, masalah yang sedang Bapak Ibu alami untuk menandakan, untuk memperkuat kita bahwa harapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Yesus saja. Yang perlu kita ketahui ialah tetap percaya kepada Dia sekalipun tantangan persoalan melanda hidup kita. Kita harus tetap percaya Bapak Ibu. Mungkin di saat ini kita mengalami permasalahan yang membuat kita tersakiti, yang membuat kita terpukul dengan masalah yang sedang kita alami. Namun Bapak Ibu, pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya kepadanya. Ada amin? Amin. Bapak Ibu dan kita juga percaya bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita, seperti Daud berkata dalam Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-7. Salah seorang membacakannya. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-7. Salah seorang membacakannya. Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Inilah firman Tuhan, walaupun 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dilanjutkan dari Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 53 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Daud berkata dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-7, walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-7 ini mengatakan, walau 1000 orang di sisi, meski beribu-ribu masalah di sisi kita Bapak Ibu, namun ketika kita
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita di dalam diri kita untuk mendua hati, karena orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa makna persoalan hidup bagi orang percaya? Yaitu persoalan yang kita alami menjadi momentum untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, persoalan yang kita alami menjadi momentum untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ini kita bisa melihat bahwa Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan. Berarti itu bertanda bahwa Maria benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ia meminta belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya, supaya Tuhan dapat memberikan penghiburan ketika ia sedang menghadapi masalah tersebut. Ini menyatakan ketidaksanggupan. Ketika Maria bersungkur di bawah kaki Tuhan, ini menandakan bahwa Maria tidak sanggup lagi untuk melewati masalah yang sedang dia hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan ketika kita sebagai Maria pada saat ini, ketika saudara kita yang kita kasihi, jangankan saudara kita, orang tua kita saja ketika dipanggil Tuhan bahkan sedang sakit, kita mengalami itu yang namanya putus asa, tidak ada harapan lagi, seakan-akan masalah yang sedang kita alami itu tidak bisa kita lewati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memakai masalah kita untuk membuat kita dekat dengan dirinya. Tuhan memakai masalah kita untuk kita dekat dengan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mengalami masalah pada saat ini, itu pertanda bahwa agar kita terus berlari kepada Tuhan, terus menaruh harapan kita kepada Tuhan untuk tetap percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang juga dalam kehidupan kita, dalam duniawi kita baru datang kepada Tuhan ketika ada masalah, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita tidak bisa melewati masalah itu, kita baru berlari kepada Tuhan, kita baru tersungkur kepadanya. Namun Bapak Ibu, ketika kita sedang bersorak-sorai, ketika kita sedang bersukacita, kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus dekat kepadanya, baik suka maupun duka. Di saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kadangkala dalam segi pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga, kesehatan, semuanya itu kadang membuat kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita sudah mengalami atau derajat kita sudah naik pangkat contohnya, bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita senang dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak sadar bahwa apa yang Tuhan berikan itu hanyalah sebuah titipan. Apa yang kita dapatkan hari ini, mungkin saat ini kita mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, mendapatkan uang yang banyak, harta yang melimpah. Kita merasa bahwa itu sudah cukup memuaskan diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan merasakan puas ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki uang, harta dan lain sebagainya. Jangan kita merasa puas Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa apa yang sedang kita dapatkan hari ini adalah sebuah titipan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki sesuatu, kita harus memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berkata, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena nama Tuhan kita bisa seperti ini. Hanya karena Tuhan
tidak bisa hadir di tempat ini dikarenakan karena sakit. Namun atas kuasa Tuhan, Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini untuk mendengarkan sabdanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan masalah yang kita alami pada saat ini, ketika kita mengalami masalah, marilah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kita kepada manusia. Bapak Ibu, manusia bisa saja menjanjikan satu hal kepada kita, namun di akhirnya nanti dia mengkhianati kita. Hanya berkata janji manis saja. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap berjalan di hadapan Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, Bapak Ibu, jangan kita langsung down dengan keadaan yang kita alami. Jangan langsung kita putus asa, sedih, bahkan kita mengambil jalan pintas untuk melewati masalah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita pada malam hari ini bahwa setiap orang tidak pernah lepas dari masalah. Kehidupan adalah masalah, dan ketika kita hidup, otomatis kita akan tetap mengalami masalah. Karena Tuhan berkata kepada kita, ketika kita mengalami masalah, itu menandakan bahwa supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai aplikasinya atau kesimpulan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, apapun persoalan yang kita alami saat ini, tetaplah serahkan semuanya di tangan Tuhan. Karena di setiap persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik itu semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat pada saat ini, marilah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita meyakinkan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memakai kita dalam setiap permasalahan yang sedang kita alami. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, tidak berlalu begitu saja, namun kita dapat melakukannya siang dan malam. Namun sebelum kita mengakhiri, mari kita bernyanyi bagi Tuhan.